Disiarkan langsung dari Studio Promosi Kesehatan RSUD Pamengpeuk Provinsi Jawa Barat. Talk show kesehatan untuk kita semua. Halo selamat pagi wargi dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan langsung melalui live Instagram PKRS RSUD Pamengpeuk, ataupun melalui siaran ulang pada akun YouTube PKRS RSUD Pamengpeuk. Wargi, memiliki hewan peliharaan seperti anjing dan kucing kini semakin digemari oleh masyarakat. Banyak dari kita yang memelihara hewan-hewan lucu ini di rumah atau sekedar berinteraksi melalui kegiatan street feeding untuk hewan liar di jalanan yang tidak diketahui kondisi kesehatannya. Ingat wargi, ternyata kita perlu waspada loh terhadap ancaman virus rabies yang dapat menyerang kita melalui perantara-perantara hewan yang ada di jalanan dan tidak diketahui kondisi kesehatannya. Karena kenapa? Jika diremehkan, nyawa bisa menjadi taruhannya. Pagi ini kita akan bahas dalam talk show kesehatan dengan judul Awas Rabies, Kenali Bahaya dan Cara Penanganannya dengan dokter narasumber kita hari ini yaitu Dr. Alfian Dwi Sukma, spesialis neurologi dari UOBK RSUD Pamengpeuk. Selamat pagi dok, apa kabar hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah baik kabarnya hari ini. Baik, alhamdulillah. Oke, semoga wargi yang ada di rumah juga selalu dalam keadaan sehat dan apabila sedang sakit atau nggak enak badan hari ini segera diberikan kesembuhan. Terima kasih dok hari ini sudah meluangkan waktunya untuk membahas lebih dalam tentang topik rabies ini, Dok. Untuk itu, bagi wargi yang ingin bertanya kepada Dokter Alfian mengenai rabies, bisa ditulis melalui kolom komentar pada live Instagram PKRS_RSUD Pamengpeuk. Oke dok, kita penasaran nih gimana rabies ini bisa mengancam nyawa. Dan kalau kita lihat artikelnya gitu ya di beberapa laman di situs Kemenkes itu dikatakan memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi angka kematian akibat rabies ini mencapai hampir 100% nih. Sebenarnya rabies itu apa sih dok sampai sefatal itu akibatnya? Untuk apa itu rabies ya? Mungkin rabies kan sudah banyak ada ya, mungkin sudah ada yang tahu ya. Rabies sering disebut juga dengan penyakit anjing gila. Jadi adalah suatu penyakit atau infeksi akut pada susunan saraf pusat. Jadi sistem saraf itu ada sistem saraf pi dan sistem saraf pusat. Nah, kalau pusat itu yang di otak sama di medula spinalis atau kalau lebih mudahnya atau sering dikenal dengan sumsum tulang seperti ya sumsum tulang belakang. Nah, yang disebabkan oleh virus rabies itu sendiri. Jadi penyakit ini memang bersifat zoonotik atau eh, yang ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan hewan penular rabies. Sebenarnya penyakit ini memang benar sudah sangat lama ya dan sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan di Indonesia aja kasus pertama rabies itu di tahun 1800-an itu memang eh, sudah sudah dikenal lah seperti itu dan memang penyakit ini memang benar dianggap menakutkan karena selalu diakhiri dengan kematian. Nah, penyakit ini juga untuk gejalanya juga sangat menyiksa. Jadi ada tahap di mana pasien itu akan merasa haus, tapi pasien itu juga takut terhadap air atau hidrofobi seperti itu. Nah, rabies itu memang dapat berakibat fatal bukan hanya kepada manusianya, tapi juga kepada hewannya. Jadi dua-duanya sama-sama berakibat fatal. Hingga saat ini memang belum ada pengobatan yang efektif menyembuhkan rabies, namun rabies ini dapat dicegah melalui penanganan kasus gigitan hewan penular rabies yang sedini mungkin atau yang seefektif mungkin, seperti itu. Oke Dok. Jadi virus rabies ini langsung menyerang, saraf pusat begitu ya Dok ya, sampai mematikan untuk, manusia ataupun hewannya itu sendiri. Nah tadi sempat disinggung juga Dok, cara penularannya itu kan melalui gigitan hewan ya. Nah hewannya tuh apa aja sih Dok yang bisa menularkan rabies? Kemudian penularannya apakah melalui gigitan saja atau ada cara lain mungkin Dok dari hewan ke manusia?
Mhm. Ini memang sempat dibahas ya, cara penularan dari rabies. Jadi memang cara penularan rabies itu yang paling sering memang dari gigitan. Ada juga dari non gigitan. Nah, non gigitan ini apa saja? Bisa dari goresan, cakaran, atau jilatan pada kulit yang buka atau mukosa. Nah, mukosa ini apa sih mukosa? Nah, mukosa itu yang kulit yang lembab ya seperti di dalam dalam mulut itu kan ada mukosa mulut. Nah, yang di pipi-pipi itu namanya mukosa. Nah, bila ada goresan, cakaran, atau jilatan atau gigitan oleh hewan yang terinfeksi virus rabies, maka virus rabies ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang terbuka atau mukosa tadi, namun memang tidak dapat. Nah, virus ini kan memang kecil, meskipun kecil tapi dia tidak dapat masuk lewat kulit yang masih intak atau masih sehat, jadi yang tidak lukai seperti itu. Nah, itu virusnya tidak dapat masuk seperti itu. Nah, untuk hewan-hewannya apa saja, memang, untuk di seluruh dunia dulu ya, untuk di seluruh dunia memang 99% kematian akibat rabies itu disebabkan oleh gigitan anjing. Dan di sebagian besar negara berkembang, ya termasuk Indonesia, anjing merupakan reservoir utama atau, hewan utama yang membawa rabies. Sedangkan hewan liar yang dapat menjadi, hewan pembawa bisa rubah atau musang, seperti itu juga bisa. Namun di Indonesia juga ada data sendiri, hewan yang dapat menjadi sumber penularan utama, pada manusia di Indonesia itu bisa dari anjing, bisa dari kucing, bisa dari kera, namun memang, sumber utamanya memang berada di anjing sekitar 98% seperti itu, gitu. Mhm. Terbanyak jadi dari anjing ya, Dok, menurut data yang Ya, ada di Indonesia. Kemudian, mmm, Dok, tadi penularannya lewat luka terbuka dan kebanyakan juga dari gigitan. Kalau dari mukosa berarti kalau air liur misalnya anjing yang terinfeksi lewat ke mata begitu, Dok, nyiprat, itu juga ada potensi untuk terkena rabies? ya. Jadi bisa lewat mukosa ya, mukosa mata, bener tadi, atau kan biasa kalau di film-film, di barat seperti itu kan anjing sering menjilatin di area mulut ya, itu juga bisa, ataupun di lukanya. Jadi ada kulit yang luka, dijilatin, nah itu juga bisa seperti itu, bisa virusnya masuk ke dalam tubuh. Nah, Hmm. seperti itu. Baik, Dok. Jadi harus waspada ya kalau ada mukosa dari tubuh kita yang terkena oleh cairan dari hewan-hewan tersebut yang diindikasikan atau dicurigai terkena rabies. Nah, Dok, kalau kita terlanjur kena gores atau misalnya kena gigit begitu, apa sih yang harus dilakukan pertama kali di rumah dan apa yang harus kita lakukan cepet-cepet biar nggak terjadi keparahan gitu? Nah, gimana jika kita tadi seperti tadi ya, kayak terpapar, dijilat, ataupun digores, ataupun digigit. Nah, itu memang kita termasuknya adalah kalau di rumah ya, kalau di rumah yang bisa kita lakukan memang, dari tahap yang pertama dulu yaitu adalah dengan mencuci lukanya dengan sabun. Nah, hal ini memang harus dilakukan setelah terjadi paparan, baik itu jilatan, baik itu gigitan atau cakaran dari hewan penular rabies atau sering disebut juga dengan HPR seperti itu. Nah, untuk membunuh virus rabies yang jadi dicuci itu untuk membunuh rabies, virus-virus rabies yang berada di sekitar luka gigitan. Sebagaimana terjadi, telah dipaparkan bahwa virus ini akan istilahnya inaktif. Jadi kalau virus itu tidak ada yang mati ya, adanya bahasanya itu inaktif, jadi tidak aktif seperti itu dengan sabun karena istilahnya, komposisi dari virus itu terdiri dari lemak. Jadi ketika dia kena sabun, maka akan larut dengan, sabun itu. Jadi memang virusnya akan inaktif seperti itu. Nah, gimana cara untuk mencuci lukanya? Nah, kita harus segera untuk mencuci luka dengan sabun di bawah air yang mengalir dengan selama kurang lebih 15 menit. Jadi bukan
hanya dicuci terus dibilas terus sudah selesai. Jadi kita harus selama 15 menit biar istilahnya menjamin bahwa virus-virus rabies yang di luka tadi dia benar-benar inaktif semua seperti itu. Nah, pencucian luka tidak menggunakan peraratan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan luka baru. Jadi jangan digosok pakai alat-alat yang lain. Jadi takutnya malah timbul luka. Jadi kan tadi virus itu baru bisa masuk ketika ada luka terbuka. Nah, bila digosok takutnya tambah gores, tambah akan semakin banyak virus yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Nah, bisa juga nanti setelah dicuci 15 menit itu akan diberikan antiseptik. Nah, antiseptik itu bisa dari alkohol 70%, bisa povidone iodin atau lebih dikenal dengan betadine, seperti itu juga bisa. Nah, setelah itu dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit yang memiliki rabies center. Nah, nanti di istilahnya kalau di rumah sakit atau di puskesmas itu nanti akan eee, ditanya-tanya seperti itu, terkait dengan tata laksananya. Nah, nanti untuk tata laksananya akan dibagi menjadi 2 ya, 2 besar, 2 kelompok besar. Ya ini bila ada kasus paparan, misalkan nanti dibagi 2 yaitu hewannya, hewannya bisa tertangkap, satu, dan hewan yang di sebelahnya itu adalah hewan yang tidak bisa tertangkap atau lari atau pas gigit langsung kita pukul dan hewannya m mati seperti itu. Nah, itu nanti dibagi menjadi 2 kelompok besar seperti itu. Nah, untuk kelompok yang pertama dulu yang dapat ditangkap ya, bila dapat ditangkap maka kita harus mengobservasi hewannya. Nah, observasinya berapa lama? Sekitar 10 hari hingga 14 hari seperti itu. Jadi kita observasi di samping dari tata laksana yang seperti tadi. Nah, eee, bila nanti itu juga dilihat dilihat lagi, nah, nanti dilihat lagi apakah ini lukanya resiko rendah atau resiko tinggi, seperti itu. Nah, luka resiko rendah itu seperti apa sih, Dok? Nah, untuk luka resiko rendah itu adalah luka yang dijilat, jadi yang jilatan pada kulit yang terbuka, atau cakaran, atau gigitan yang menimbulkan hanya luka lecet saja. Jadi nggak yang sampai dalam seperti itu, jadi hanya luka lecet saja seperti itu. Nah, itu sebagai, istilahnya luka resiko rendah. Nah, bila seperti ini maka tidak perlu diberikan VAR atau vaksin anti rabies, seperti itu. Nah, bila nanti lukanya resiko tinggi, nah luka resiko tinggi itu yang tadi, yang di mukosa, dia gigitannya dalam, terus, lukanya ada di beberapa tempat, jadi tidak hanya satu tempat, terus lukanya dia lebih dari apa, bahu ke atas seperti leher, di muka. Nah, itu yang dekat-dekat dengan, area kepala, maka itu dianggap sebagai, luka resiko tinggi. Nah, bila seperti ini, maka nanti di apa, di puskesmas atau di rumah sakit akan diberikan VAR dan SAR. Nah, VAR tadi kan vaksin ya, vaksin anti rabies, SAR itu serum anti rabies. Nanti segera diberikan itu, nanti bila selama observasi hewan yang tadi itu ternyata hewannya mati, maka dua-duanya yang tadi yang resiko rendah, baik yang resiko tinggi, maka akan diberikan VAR, seperti itu. Jadi atau dilanjutkan VAR-nya. Dan spesimen otak dari hewan yang mati tadi akan diperiksa, gitu. Jadi apakah beneran ini hewan ini mati karena adanya, adanya vaksin rabies ataukah bukan karena vaksin rabies, nanti kelihatan saat pemeriksaan otak, seperti itu. Jadi bila misalkan negatif, ya vaksinnya di-stop saja, seperti itu. Bila bila positif, maka vaksinnya dilanjutkan. Nah, bila hewannya kok selama 10 sampai 14 hari sehat-sehat saja, maka stop di VAR-nya atau vaksinnya di-stop saja, seperti itu.
Nah, untuk yang kelompok yang kedua, untuk yang hewan liar atau hilang atau tidak dapat ditangkap atau mati dibunuh saat-saat itu ketika menggigit seseorang terus dibunuh seperti itu. Nah, dibagi juga sama seperti tadi yaitu luka resiko tinggi dan luka resiko rendah. Bila luka resiko rendah segera diberikan VAR. Jadi yang Kakak tadi kan kalau misalkan luka resiko rendah tidak usah diberikan VAR tapi menunggu hasil observasi. Nah, kalau ini kan tidak ada hewan yang diobservasi jadi harus diberikan VAR langsung seperti itu. Nah, untuk yang luka resiko tinggi sama diberikan VAR dan SAR. Nanti setelah itu otak hewannya yang misalkan bisa dibunuh seperti itu, maka akan diperiksa. Bila memang hasilnya positif, maka vaksinnya akan dilanjutkan, dan bila hasilnya negatif, maka vaksinnya di-stop, seperti itu. Nah, itu merupakan istilahnya pencegahan untuk eh, penyakit rabies yang bisa dilakukan baik di rumah maupun di rumah sakit seperti itu. Hmm, harus segera cari pertolongan berarti ya dok ya setelah dibersihkan di rumah. Nah dok, tadi Ya, kan benar. dijelaskan bahwa masa observasinya cukup lama ya dok ya sampai dengan 14 hari. Nah dari masa observasi itu apa aja sih dok gejala-gejala yang mungkin timbul setelah terinfeksinya itu mau manusianya atau dari hewannya sendiri? Jadi memang ini adalah penyakit yang agak sulit ya. Jadi memang gejala dari klinis atau gejala pasien ketika terkena rabies ini akan timbul ketika virus ini sudah sampai ke sistem saraf pusat atau menginfeksi saraf-saraf di otak seperti itu. Nah, virus rabies ini bersifat neurotrofik atau memang dia istilahnya tempatnya dia di sistem saraf. Jadi virus ini akan jadi dari lokasi gigitan di tangan seperti itu ya. Jadi di tangan dia akan ke virus di tangan dia akan ke sistem saraf sampai berjalan ke otak seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa virus ini tidak dapat terdeteksi melalui pemeriksaan darah. Nah, sampai saat ini memang belum ada teknologi yang bisa mendiagnosa secara dini sebelum munculnya gejala klinis dari rabies. Nah, gejala klinisnya apa saja sih, Dok? Nah, untuk hal yang seperti ini, nah bila di manusia biasanya memang dibagi menjadi 4 besar ya. Ini saya mengambil dari Kementerian Kesehatan, memang ada tahap prodromal, tahap sensoris, tahap eksitasi, dan tahap paralisis. Nah, tahap prodromal ini awal-awal ya, seperti orang tidak enak badan seperti itu. Jadi ada demam, ada lemas, lesu, tidak nafsu makan, terus insomnia, sakit kepala, sakit tenggorokan, atau nyeri-nyeri di lokasi lain. Nah, setelah dari tahap prodromal ini, maka timbullah tahap sensoris. Nah, tahap ini sering ditemukan rasa seperti kesemutan atau rasa panas di lokasi gigitan tadi. Nah, di saat ini juga penderita sudah seperti cemas dan reaksi berlebihan terhadap rangsang sensorik. Seperti itu. Jadi rangsang sensorik itu bisa ada diraba, dia reaksinya lebih dibandingkan orang-orang yang normal seperti itu. Nah, setelah itu akan timbul tahap eksitasi. Nah, tahap eksitasi ini jadi mengalami berbagai macam gangguan saraf. Jadi penderita tampak bingung, gelisah, mengalami halusinasi, lihat-lihat yang harusnya tidak dilihat orang normal dari penderita lihat, dan tampak ketakutan disertai perubahan perilaku yang lebih agresif. Jadi lebih cepat marah dan agresif seperti itu. Nah, serta adanya timbullah fobia seperti itu.
Yang paling sering adalah hidrofobia atau takut dengan air, ada juga aerofobia, takut dengan udara, ada juga fotofobia, takut dengan cahaya seperti itu. Nah, hidrofobia ini merupakan gejala yang khas sekali pada penyakit rabies karena tidak ditemukan pada penyakit infeksi otak lainnya. Nah, gejala lain pada istilahnya tahap ini bisa juga ada kaku-kaku otot. Jadi spasme otot atau kaku-kaku otot, terus air liurnya banyak, air matanya banyak, terus apa hiperhidrosis atau banyak apa namanya eh, berkeringat seperti itu. Nah, dan setelah beberapa hari, pasien biasanya meninggal karena henti jantung dan pernafasan seperti itu. Dari seluruh penderita rabies sebanyak 80% akan mengalami tahap eksitasi ini gitu. Dan lamanya sakit pada tahap ini sekitar 5 hari. Rata-rata 5 hari sampai 7 hari seperti itu. Nah, ada juga namanya tahap paralisis. Nah, untuk tahap paralisis ini kebalikannya dari tahap eksitasi. Jadi tahap paralisis ini dia ototnya melemah. Nah, tadi kan kaku. Nah, kalau ini ototnya melemah itu terjadi pada 30% kasus rabies seperti itu. Nah, nanti jadi akhirnya berkembang menjadi otot-otot sarafnya, otot-otot pernafasannya eh, melemah, otot jantungnya melemah, sehingga akan menyebabkan kematian seperti itu. Gitu. Nah, Oh, untuk gejala dari hewannya mirip-mirip sebenarnya sama seperti di manusia seperti itu. Nah, untuk tahap di hewan itu ada juga tahap prodromalnya. Nah, jadi tapi untuk di hewan lebih cepat lagi nih. Untuk prodromalnya itu berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Nah, biasanya hewannya eh, sangat istilahnya apa ya? Jinak sekali seperti itu. Jadi yang ketika sudah terkena virus rabies ini, dia tidak mengenal tuannya. Jadi tidak mengenal majikannya seperti itu dan sering menghindar atau tidak mengindahkan perintah dari tuannya seperti itu. Dan mudah terkejut, cepat berontak bila ada provokasi dan bisa juga demam untuk di tahap prodromal itu. Nah, untuk tahap eksitasi ada juga nih tahap eksitasi di anjing seperti itu pada atau di hewan yang terkena rabies. Nah, eksitasi ini berlangsung hingga dari 3 hingga 7 hari. Nah, sama seperti di manusia mengalami fotofobia sehingga hewan akan cenderung lebih bersembunyi. Bisa sembunyi di bawah kolong meja, kolong kursi atau ya yang tidak tempat-tempat yang tidak terkena cahaya seperti itu. Nah, anjingnya juga akan terlihat gelisah seperti itu dan ada halusinasi juga. Jadi terkadang memang ada anjing yang dia seperti menangkap serangga, seperti kayak mau makan serangga di apa di sekelilingnya. Walaupun kita lihat eh, anjing sebenarnya tidak ada serangga di situ seperti itu. Dan dia akan mm, sering mengunyah atau makan makanan yang seharusnya tidak dimakan seperti lidi, bisa kawat atau di kerikilnya atau jeruji kandangnya seperti itu. Gitu. Jadi bila memang nanti anjingnya dikandangkan dia akan lebih sering berjalan mondar-mandir dan sambil mengeram seperti itu. Dan nah, perilakunya juga akan semakin sensitif, beringas, dan menyerang semua objek yang bergerak. Jadi, ya semua objek yang bergerak dia akan istilahnya akan diserang seperti itu. Jadi lebih cenderung untuk menggigit gitu. Jadi seringkali memang mulutnya sering berdarah akibat giginya yang patah atau akibat mengunyah atau menggigit benda-benda yang tajam atau dan keras seperti itu. Nah, pada tahap ini mulai terjadi istilahnya lemahnya otot dari otot suara seperti itu. Jadi memang suaranya anjingnya akan menjadi sengau atau parau dan juga akan terjadi ototnya yang
menelan akan kaku dan frekuensi nafasnya akan cepat dan air liurnya berlebihan. Nah, ini yang sering disebut sebagai penyakit anjing gila karena eee, air liurnya berlebihan dan lainnya seperti itu. Nah, ada juga tahap paralitik sama seperti tadi. Bila tahap paralitik berarti ototnya malah, istilahnya ototnya melemah. Nah, terjadi kelemahan otot pengunyah, jadi nanti rahangnya dia akan membuka dan menggantung. Nah, suaranya seperti, anjing yang tersedak karena memang otot-otot dari tenggorokannya itu dia lemes, seperti itu. Dan kaki belakang biasanya dia akan, lumpuh, jadi memang dia jalannya nanti pakai yang di depan saja, seperti jadi yang di belakang itu kakinya menyeret, seperti itu. Mungkin itu ya gejala-gejalanya, Hmm. baik untuk Jadi manusia cukup maupun hewannya. cukup banyak ya dok ya gejalanya pada hewan dan manusianya itu sendiri. Nah tadi kan dijelaskan ya dok, ternyata ada beberapa tahap tuh dari tahap awal gejalanya sampai dengan tahap eksitasi dan justru si gejala yang khas justru ada pada tahap akhir ini ya dok ya, baik pada hewan maupun Ya, manusianya. mhm, Oke, memang setelah itu Dok, gejala kita kan udah tahu nih gejalanya apa aja. Kita juga pengen tahu cara mencegah rabies nih Dok, sebelum terjadi gigitan atau paparan ke mukosa kita. Apa sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari virus rabies ini? jadi untuk, mencegah virus rabies mungkin tadi sudah agak sedikit disinggung ya, yang terkait dengan yang di rumah. Seperti memang, bila memang terjadi paparan, jadi paparan itu bukan hanya gigitan saja, jadi jilatan tadi dia bisa cuci pakai sabun tadi yang selama 15 menit, terus nanti, selama 15 menit dengan air yang mengalir, seperti itu. Dan pemberian antiseptik dengan pemberian alkohol maupun, povidone iodin dan zat antiseptik lainnya. Dan setelah itu harus dibawa ke puskesmas, untuk perawatan lukanya, seperti itu. Nah, nanti di puskesmas tadi bisa juga berikan untuk vaksin anti rabies ataupun serum anti rabies sesuai indikasi yang tadi telah dijelaskan di sebelumnya, seperti itu. Oke, Gitu sih, Mbak. jadi tahap pembersihan tadi, kemudian pemberian Mhm, vaksin merupakan bentuk dari pencegahan ya dok ya, agar tidak terkena iya. rabies. Oke dok nih, sekarang kita ada beberapa pertanyaan dok yang diajukan dari penonton kita di rumah. Yang pertama dari Nita Sinta. Apakah orang yang terkena rabies dapat disembuhkan? Sayangnya apakah bisa disembuhkan atau tidak, menurut data terakhir dari WHO memang jika, penderita sudah mengalami gejala klinis. Nah, kalau gejala klinis itu kan kalau sudah tadi virusnya sudah mencapai sistem saraf pusat ya, baik otak, seperti itu. Nah, biasanya umumnya akan berakhir pada kematian. Sebanyak kalau di WHO itu menyebutnya 99% atau bahkan ada beberapa yang menyebutkan sebagai 100% akan menyebabkan kematian bila sudah timbul gejala klinis. Sehingga memang saat ini belum ada pengobatan yang, efektif untuk, istilahnya menghentikan atau menyembuhkan penyakit rabies ini. Sehingga yang paling utama tapi alhamdulillahnya penyakit ini tuh bisa dicegah dengan baik. Nah, dicegah dengan baik seperti tadi, saat terjadi paparan dengan hewan penular rabies, maka segera mungkin lakukan cuci luka, antiseptik, perawatan luka, pemberian vaksin anti rabies maupun serum anti rabies sesegera mungkin. Jadi sebenarnya ini penyakit yang memang mematikan, tapi dapat dicegah atau dari beberapa sumber bahkan ini sebenarnya penyakit yang bisa sangat dicegah seperti itu atau pencegahannya sangat baik gitu. Jadi jangan sampai timbul gejala klinis. Kalau sudah timbul gejala klinis memang, sampai 99% hingga 100% dari tingkat kematiannya, seperti itu. Hmm.
Baik dok, mungkin ini tadi ada yang terlewat juga nih dok. Masa inkubasi tadi udah dibahas sebetulnya ya. Tapi boleh ditanyakan lagi masa inkubasi rabies hingga menunjukkan gejala terparahnya berapa lama tuh dok? Untuk inkubasi memang kalau fase inkubasinya memang jadi ada rentang yang sangat lebar ya, seperti itu. Jadi memang ada yang menyebutkan bahwa, eee, penyakit rabies ini bisa dari 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Tetapi Hmm. pada umumnya 3 hingga 8 minggu untuk fase inkubasinya. Tapi menurut WHO memang tahun 2007 itu disebutkan bahwa, masa inkubasinya rata-ratanya itu sekitar 30 hingga 90 hari, seperti itu. Nah, kenapa sih kok bisa sampai bervariasi seperti itu? Jadi itu kan jauh sekali itu, ada yang hanya 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang sampai 90 hari, atau bahkan sampai bertahun-tahun ini dapat di disebabkan karena dari jenis lukanya, jadi karakteristik lukanya, apakah dia hanya, luka terbuka saja atau luka goresan saja dibandingkan dengan luka yang sampai digigit sampai, dalam sekali, seperti itu juga mempengaruhi. Lokasi dari lukanya itu juga mempengaruhi, jadi lokasi yang di tangan sama yang di dekat dengan, area kepala, dia juga berbeda untuk masa inkubasinya, jadi lebih cepat yang istilahnya bahu ke atas tuh lebih cepat, seperti itu. Terus juga jumlah dari virusnya, jadi virus rabiesnya berapa banyak dia akan, eee, ma masuk ke dalam tubuh, dia itu juga akan mempengaruhi dan jenis dari virus rabies itu sendiri, seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi dari, masa inkubasinya. Dan oh ya juga paling penting adalah imunitas dari penderita juga. Kalau penderitanya daya imunnya juga tinggi, ya dia juga lebih lama untuk istilahnya fase inkubasinya dibandingkan dengan yang, imunitasnya lebih rendah, seperti itu. Iya, masa inkubasinya jadi bermacam-macam ya, tuh tergantung Iya, dari faktor yang mempengaruhinya. Seperti itu, Kakak Nita Sinta, semoga menjawab ya jawabannya. Kemudian ada lagi nih dok, pertanyaan dari Bagus. Jika kasusnya pasien telah terjangkit rabies, apakah dapat menularkan virus rabies ke manusia juga? Jadi mungkin dari manusia ke manusia, karena selama ini kan kita tahunya dari hewan ya dok ya. Apa bisa nih iya, dari manusia ke manusia? iya, memang untuk apakah bisa untuk dari manusia ke manusia, memang hal ini memang bisa saja terjadi, walaupun memang kasusnya sangat jarang. Jadi penularan rabies dari manusia ke manusia sebenarnya dapat terjadi juga apabila terjadi paparan gigitan maupun kontak cairan tubuh yang menderita rabies ke kulit yang terluka atau mukosa orang yang sehat, seperti tadi. Jadi bila memang nanti ada apa istilahnya, tenaga kesehatan atau dokter maupun perawat yang sedang merawat pasien-pasien rabies, memang disarankan untuk menggunakan alat perlindungan diri, seperti itu. Jadi baik itu, kacamata, apa, terus sarung tangan, terus, gaun seperti itu, dan di ruang isolasi. Jadi memang untuk perawatan pasien-pasien, rabies sebaiknya adalah di diikat, seperti itu. Jadi kan memang tadi sesuai dengan, gejalanya ya, kan memang dia lebih agresif, jadi lebih, cenderung untuk, eee, menyerang orang di sekitar, jadi memang harusnya diikat biar istilahnya tidak, tidak membahayakan untuk orang-orang yang sekitar. Nah, apabila dari misalkan tenaga kesehatan ataupun orang-orang yang di sekitar kemudian terkena muntahan atau saliva pada penderita kulit yang terbuka atau mukosa, baik itu mulut maupun mata, maka memang disarankan untuk mendapatkan tata laksana pencegahan rabies yang seperti tadi, seperti itu. Jadi ada, tergantung dari lukanya, dari apakah diberikan VAR dan SAR seperti tadi, gitu. Oke. Selanjutnya nih Dok, ada lagi.
Apakah boleh suntik rabies sebagai pencegahan agar tidak terkena rabies sebelum gigitan misalnya dok? Kita nggak apa-apa nih tapi pengen suntik rabies, boleh nggak sih? Ya apakah boleh apa terkait dengan vaksin anti rabiesnya ya untuk VAR-nya. Nah, untuk saat ini memang rekomendasi pemberian VAR secara umum masih terbatas pada orang yang mengalami luka resiko ringan maupun luka resiko tinggi yang seperti tadi. Namun memang ada beberapa istilahnya, ada beberapa pemberian istilahnya kekebalan pada orang yang memiliki resiko tinggi terinfeksi walaupun belum mengalami paparan dapat direkomendasikan kepada jadi istilahnya eh, rekomendasi vaksin untuk orang-orang yang resiko tinggi di pekerjaannya. Seperti tadi, petugas kesehatan yang sedang menangani kasus luka gigitan hewan penular rabies atau penderita rabies, dokter hewannya. Jadi kan kan jelaskan kan ini adalah hewan dan hewan dan manusia. Jadi hewannya kan sama dokter hewan, untuk yang manusianya sama dokter dan perawat, dan teknisi yang berhubungan dengan hewan yang beresiko. Misalkan ya dia pekerjaannya di bagian yang mengurusi kandang atau bagaimana yang istilahnya beresiko untuk digigit dan lain-lain, dia bisa juga bisa diberikan vaksin anti rabies seperti itu biar untuk mencegahnya seperti itu. Vaksinnya masih terbatas jadi ya dok untuk Hmm, orang-orang dengan resiko tinggi terkena rabies ini. Ini karena Iya. berhubung waktunya juga terbatas dok. Terakhir deh sebagai penutup, ada nggak sih pesan yang mau disampaikan dok untuk wargi RSPG biar lebih waspada terhadap rabies ini? Untuk kesannya mungkin kesannya untuk penyakit ini memang sangat mengerikan ya karena 99 hingga 100% kematian. Namun penyakit ini dapat kita cegah bersama-sama dengan pencegahan yang seperti tadi, dan apabila memang terjadi kasus dapat melapor segera juga ke istilahnya ke pihak yang berwenang di daerahnya, baik itu mungkin RT-nya, Pak RW-nya, lain-lain. Jadi juga harus dari keluarganya, dari pasiennya dapat segera melakukan pencegahan tadi sehingga tidak sampai timbul gejala klinis yang seperti disebutkan tadi. Nah, untuk pesannya memang karena ini di RSUD Pamengpeek ya di Jawa Barat ya. Jadi sudah ada beberapa provinsi yang sudah bebas rabies seperti itu. Jadi ada 8 provinsi di Indonesia. Nah, beberapanya itu ada di wilayah di tetangga Jawa Barat. Jadi Jawa Barat memang saat ini belum bebas bebas rabies, tapi tetangga seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur itu sudah mendeklarasikan sebagai provinsi yang bebas rabies. Nah, semoga untuk selanjutnya di Jawa Barat juga dapat eh, menjadi provinsi yang bebas rabies dengan kerjasama dan semua dari lintas sektoral seperti itu, sehingga menjadikan masyarakat kita khususnya di Pamengpeek menjadi masyarakat yang sehat seperti itu. Mungkin itu saja. Amin. Jadi tetap harus waspada ya dok, dan kalau ada kejadian seperti cakaran, kemudian gigitan, harus segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Oke, Iya. terima kasih Dokter Alfian atas waktunya dan juga ilmu yang sudah di-share kepada wargi nih. Semoga talk show hari ini bisa bermanfaat dan pencegahan yang tadi dipaparkan oleh Dokter Alfian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari rabies ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Udah di off. Dokter, makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Iya dok. Ya, saya udah ini ya. Udah dok, nanti Oke, recordnya ada di Hmm, Instagram. Ada tayangan ulangnya. siap. Oke, terima Saya kasih dok. oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Iya,
Mangga, Dok. Alhamdulillah.